Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Radio Antero hari ini kembali dalam beranda kita berbicara mengenai perkembangan vaksin dan efektivitasnya. Telah hadir di studio pendengar narasumber kita, Dr. Harapan, Master Infectious Disease. Beliau ini merupakan salah seorang pakar epidemiologi Universitas Syah Kuala dan juga sekarang berkecimpung dalam penelitian terkait COVID-19 di Indonesia, khususnya di Aceh. Dokter, WHO juga menyebut bahwa tidak ada satu obat yang bisa menghentikan pandemi COVID-19. Bagaimana ini kira-kira penjelasannya? Terus vaksin itu seperti apa memangnya? Jadi kalau seandainya obat, saya juga setuju sampai sekarang kalau seandainya pernyataan, saya belum membaca secara detail apanya, cuma saya setuju kalau seandainya Badan Kesehatan Dunia menyatakan seperti itu, karena sekarang sebelum-sebelumnya itu kita menggunakan obat untuk COVID ini adalah obat yang sudah kita gunakan untuk penyakit yang lain. Katakanlah kita menggunakan obat yang sebelumnya kita gunakan untuk malaria, kloroquine, hidrokloroquine kita gunakan untuk COVID ini. Kemudian obat yang kita gunakan untuk flu burung sebelumnya yang dikembangkan untuk flu burung dan kita gunakan juga. Kita juga menggunakan antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Nah, hampir keseluruhan penelitian Badan Kesehatan Dunia melakukan clinical trial atau percobaan pada manusia untuk membuktikan apakah obat-obat ini ampuh atau tidak ampuh. 1 minggu sebelumnya saya menemukan hasil ininya, laporan akhirnya itu tidak ada satupun obat yang kita gunakan untuk COVID yang sudah pernah kita gunakan untuk COVID itu mampu atau bermanfaat secara signifikan dalam penyembuhan COVID. Jadi hampir tidak ada. Nah, kalau seandainya vaksin itu beda ya. Kalau seandainya obat kan untuk mengobati, kalau vaksin untuk mencegah gitu. Nah, sampai sekarang memang yang paling maju itu adalah Cina. Karena memang mereka mungkin sebelumnya itu mungkin jadi apa yang udah ada, mereka udah tahu ini virus apa, kemudian mereka mungkin kan menyimpan data itu ya di mana-mana seperti itu kan. Mereka lebih tahu karena sumbernya dari situ, informasi mereka lebih banyak. Makanya sekarang vaksin yang paling banyak itulah dari Cina. Nah, yang udah minimal ada di Indonesia udah tanda tangan itu dari 3. Ya, kemudian ada yang dari AstraZeneca itu yang dari kerjasama sama Oxford University di UK, di Inggris itu juga udah masuk fase clinical trial fase 3. Cuma masalahnya adalah yang dari UK itu ada masalah di Amerika. Jadi ada pada fase clinical trial ada pasien yang tiba-tiba lumpuh. Nah, jadi memang ada masalah dikit, tapi kelihatannya akan dilanjutkan lagi clinical trialnya. Nah, itu berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Nah, antibodi untuk pertahanan tubuh. Fungsinya apa? Ketika divaksinasi, antibodi kita bagus, kemudian ketika ada infeksi, ada terpapar, kemudian antibodi kita itu bisa menghancurkan, bahasa awamnya menghancurkan virusnya itu, sehingga kita tidak bisa terinfeksi seperti itu. Baik, tadi dokter menyebutkan tentang vaksin dari Cina. Bagus kata dokter. Dokter mengatakan demikian? Saya jadi seperti ini. Bagus dari fase 1, fase 2. Oh begitu. Ya, karena saya sudah baca artikelnya yang publikasi di jurnal. Kalau untuk fase 3, saya belum menyatakan bagus tidak, karena seperti ini. Untuk menilai vaksin itu bagus atau tidak bagus, itu bisa beberapa indikator yang bisa digunakan. Satu, dia tidak, ketika seseorang divaksin maka orang tersebut tidak akan terinfeksi.
Itu bisa satu. Yang kedua, ketika seseorang divaksin, dia masih bisa terinfeksi tetapi tidak berat. Nah, itu juga bisa gitu. Nah, yang mana yang kita gunakan tergantung nanti penelitinya menggunakan yang mana. Bisa saja menggunakan kedua-duanya gitu. Nah, bisa saja bahwa ada vaksin ternyata dia tidak mencegah infeksi itu dia terlalu bagus, tetapi dia bagus mencegah terjadinya katakanlah komplikasi yang berat seperti atau kematian itu juga bisa kita gunakan. Nah, saya belum membaca dan itu belum keluar sama sekali resminya dari Sinovac ini, katakan Sinovac atau Sinopharm itu sama-sama pabrik obat. Nah, jadinya sekarang itu yang ada di Indonesia itu adalah trial yang Sinovac. Jadi 1000-an masyarakat saya rasa itu cuma di Jawa ya. Di Jawa itu divaksinasi, satu menggunakan vaksin, yang kedua menggunakan placebo. Jadi placebo itu harapan palsu. Jadi bentuknya sama, kalau cairan sama, jumlahnya sama, sakitnya sama, diusahakan tapi dia tidak ada sesuatu. Nah, itu kita juga sedang uji coba. Nah, uji coba di Indonesia itu juga belum selesai. Nah kan, uji coba di Indonesia saja belum selesai, tapi pemerintah udah menantangani, kemudian untuk berapa juta dosis gitu udah kita ini. Nah, hasil trial ini akan dikumpulkan, misalnya seperti dikumpulkan dari beberapa negara, kemudian dianalisis, baru dikeluarkan laporannya, kemudian baru diambil kesimpulan di-approve atau tidak di-approve, disetujui atau tidak disetujui. Kalau sudah disetujui maka akan diedarkan di masyarakat. Gitu. Baik, salah seorang peneliti di Universitas Indonesia meragukan bahwa November ini pemerintah akan memvaksinasi masyarakat Indonesia. Ini bagaimana komentar dokter? Apakah memang vaksin itu secara ilmiah sudah benar-benar ditemukan? Saya termasuk yang membaca yang tadi. Jadi November akan didistribusikan 21.000 vaksin. Nah, itu yang saya bilang tadi pemerintah. Saya juga tadi sebelum di sini saya membahas tentang vaksin. Jadi yang seperti itu. Bukan hanya dia, ya orang juga Ikatan Dokter Indonesia, termasuk banyak peneliti Indonesia, epidemiolog di Indonesia itu, lah mengapa pemerintah buru-buru gitu. Nah sekarang lo gini deh, lo mau membeli sesuatu yang belum jelas bagus atau enggak di negara lo sendiri itu masih diuji coba gitu, hasilnya belum ada, lo udah mau vaksinasi warga. Karena memang yang dibeli sama pemerintah itu bukan vaksinnya, tapi masih calon vaksinnya begitu dokter ya? Dia kan memang calon vaksin gitu, ya calon vaksin itu kalau saya bagus jadi vaksin kan, itu jadinya. Jadi memang benar jadinya calon vaksin gitu. Dibeli gitu, belum lo beli mobil, yang belum tahu bahwa mobil itu bisa jalan atau enggak. Kan, tapi mungkin kita mungkin ada motif dari pemerintah ya. Motif saya pikir motif bukan berkonotasi negatif ya. Motif artinya dorongan, mungkin kalau seandainya tidak di cup, apa ya bahasa Indonesia, cup, tidak di tag gitu ya. Gue perlu sekian juta gitu. Nah tiba-tiba nanti kalau seandainya bagus tiba-tiba kehabisan. Mungkin seperti itu. Ya tapi saya nggak tahu, mungkin itu niat baik pemerintah, tapi kan sewajarnya memang hasilnya keluar dulu gitu. Tapi memang saya ketahui bahwa hasil dari beberapa negara sudah keluar. Hasil clinical trial dari beberapa negara sudah keluar. Misalkan di Meksiko udah keluar, cuma masih sebatas koran-koran. Nah kita nggak bisa percaya koran-koran kan. Nah sekarang memang pengeluaran hasil itu pasti political tingkat tinggi. Jadi dorongan dari perusahaan vaksin, dorongan pemerintah segala macam itu saya rasa tingkat tinggi. Jadi seperti itu. Baik. Berbicara mengenai vaksin dari Cina itu dicoba di Indonesia beberapa waktu lalu juga sempat menimbulkan
riuh-riuh di Iya, kalangan masyarakat Indonesia. Dokter, ini sebenarnya bagaimana? Apakah memang vaksin yang nantinya akan dipakai oleh satu negara itu harus diuji coba di negara itu atau bagaimana penjelasannya? Jadi seperti ini, konsep awalnya dulu ya, konsep awalnya harus ada clinical trial fase 3, uji coba pada manusia fase 3. Fase 3 itu melibatkan ribuan orang. Nah, kalau seandainya tidak ada fase itu, biasanya vaksin itu tidak akan digunakan. Bukan baik itu vaksin, mau obat segala macam harus seperti itu, terutama vaksin dan obat. Nah, sekarang adalah akan ditentukan nih ceritanya, akan diceritakan. Gue mau lakukan vaksinasi, clinical trial fase 3. Gue memilih negara A, negara B, negara C, negara D. Nah itu juga kalau seandainya prosesnya seperti itu, pasti ada lobby-lobby dari pemerintah. Nggak mungkin tiba-tiba lu bawa vaksin kemudian tiba-tiba lu vaksinasi melakukan clinical trial di suatu negara. Itu izinnya itu berat, kan izinnya itu berat. Kemudian apakah memang harus dilakukan di Indonesia? Baiknya ada gitu, karena seperti ini minimal ada di Asia. Misalkan karena secara struktur biologis dari katakanlah manusia di Indonesia itu nggak bisa kita samakan dengan yang orang Kaukasia, orang Eropa gitu. Postur beda, segala macam beda gitu kan. Oleh karena itu saya memang merasa bahwa harus dilakukan di Asia gitu. Apakah di Indonesia apa di tempat lain itu biasa. Dan saya harus menyatakan bahwa melakukan uji coba fase 3 itu di suatu negara itu adalah benar. Jadi tidak ada melanggar sesuatu di situ. Dan itu karena prosesnya memang harus ada seperti itu gitu. Jadi kalau seandainya ada pemerintah, kalau sering masyarakat menyatakan, masyarakat Indonesia dijadikan kambing kelinci percobaan. Kelinci percobaan seperti itu. Memang bukan kelinci percobaan. Karena mirip lah ya, tapi bukan seperti itu. Karena seperti ini, konsep dari orang luar negeri itu gini, ada altruisme. Altruisme mereka itu sangat tinggi, artinya mereka mau mengorbankan dirinya untuk kemasyarakatan umat gitu kan. Nah itu juga sebenarnya di Islam sangat dianjurkan gitu ya, melakukan sesuatu. Nah itu juga seperti itu. Ketika kita ikut dalam uji coba itu, kemudian hasilnya keluar, apakah itu baik ataupun ternyata vaksinnya nggak baik, kita termasuk yang berkontribusi menghasilkan pengetahuan ternyata vaksinnya itu nggak baik di Indonesia. Baik di Indonesia, kalau vaksinnya baik bisa digunakan untuk masyarakat secara luas gitu. Saya rasa itu baik. Apakah vaksin itu punya reaksi yang berbeda pada tubuh individu yang berbeda? Berbeda. Jadi kalau seperti ini, satu di samping itu berbeda secara golongan, ras gitu kan, golongan secara ras, mungkin ras lah ya, atau suku, itu juga bahkan satu ras aja itu bisa berbeda. Katakanlah ya, beberapa obat atau vaksin laki-laki perempuan itu beda. Nah oleh karena itu dalam uji vaksin, maka laki-laki perempuan itu diusahakan 50-50%. Kemudian usia juga. Nah memang dalam pemilihan sampel biasanya akan dilihat nih usia ini ada masuk kriteria enggak, di usia ini masuk kriteria enggak gitu. Kalau saya yang bisa dimasukkan. Nanti juga diuji, nanti di situ dipilih orangnya apakah boleh yang memiliki penyakit ini. Jadi memang itu udah ada ketentuannya gitu. Kemudian satu lagi harus diingat bahwa uji coba itu adalah sukarela. Ya, tanya sama yang tukang uji itu pasti sukarela. Kita bisa tidak ikut, gitu ya. Dan itu biasanya ada kompensasi. Nah, ketika saya di kuliah di Australia, saya sering ikut itu. Nah, karena kompensasinya besar, jadi kompensasinya besar. Jadi kita misalkan ikut clinical trial yang biasa-biasa, misalkan obat penurun berat badan, gitu kan. Saya ikut aja gitu kan, karena saya udah kurus, jadi ketika kemudian itu juga ada masalah, biasanya nggak ada masalah gitu kan. Nah, kalau seandainya kita ikut pantau beberapa hari di rumah sakit, itu bayaran lebih besar. Kemudian kalau seandainya ada follow up beberapa minggu, beberapa bulan harus datang, itu juga apanya besar gitu. Jadi
apa yang dikorbankan oleh masyarakat itu pasti ada ininya gitu, dan itu wajar. Baik. Saat ini dokter, ada banyak pihak di Indonesia mengklaim sedang mengembangkan vaksin. Kira-kira ada tidak peneliti dari Aceh, dari Tanah Rencong yang juga sedang mengembangkan vaksin? Sampai sekarang untuk vaksin setahu saya belum ada. Tapi untuk obat ada kemarin satu, termasuk yang konsorsium, kan di Indonesia ada konsorsium untuk penelitian COVID ini, termasuk yang dari Unsia, Universitas Kuala. Ada profesor dari fakultas saya lupa mana, tapi kalau nggak salah kedokteran hewan atau MIPA gitu, dia masuk dalam pengembangan obat seperti itu. Tapi memang yang saya tahu yang memang unggulan dari pemerintah Indonesia adalah vaksin merah putih yang dikembangkan oleh Institute di Jakarta gitu. Yang lain ngikut-ngikut, tapi supportnya tidak besar untuk dari pemerintah gitu. Tapi kalau yang vaksin merah putih itu memang termasuk yang unggulan dari pemerintah Indonesia gitu. Sedang proses vaksin. Sedang proses. Tapi perlu saya jelaskan bahwa metode pembuatan vaksinnya itu berbeda dengan yang di Cina, terutama yang Sinovac atau Sinopharm itu beda gitu. Nah, bedanya apa? Kalau yang Sinovac sama Sinovac itu virusnya yang diinaktifkan. Gitu. Jadi virus COVID ini, virus corona ini yang diinaktifkan gitu. Jadi kalau saya bilang yang disuntik virus, ya emang iya virus gitu, virus COVID, tapi yang dinonaktifkan gitu. Kalau seandainya dari Indonesia itu materi genetik dari virusnya yang dimasukkan ke virus lain. Jadi ada virus yang tidak berbahaya untuk manusia, kemudian ada virus COVID-19. Nah, virus corona ini materi genetiknya diambil, dipotong, baru dimasukkan ke organisme lain untuk memproduksi antigennya. Risiko yang lebih besar yang mana? Resikonya lebih besar yang ini, yang inaktivasi. Karena inaktivasi itu kan virus tuh, virus whole, semua virus gitu ya, bukan semua virus. Maksudnya secara keseluruhan. Jadi maksudnya badan-badannya gitulah, badan-badannya masuk keseluruhan gitu. Nah, apa resiko yang terbesar itu tadi reaksi tubuh yang berlebihan. Reaksi tubuh yang berlebihan, kemudian tetapi dia secara prinsipil dia itu mampu memproduksi antibodi lebih cepat gitu. Jadi tubuh kita itu mengidentifikasinya lebih cepat gitu kan, bisa menghasilkan antibodi lebih cepat juga. Cuma kadang beberapa orang reaksinya berlebihan sehingga kalau kita lihat bisa ada yang demam gitu kan, ada yang demam, ada yang bisa sakit kepala, gigil gitu. Nah, saya nggak tahu apakah yang di yang Amerika itu dia lumpuh karena memang ada masalah sebelumnya, tapi kelihatannya biasanya enggak gitu, karena yang diuji coba itu biasanya orang normal. Gitu. Baik, artinya vaksin yang nantinya ada di Indonesia, diproduksi lokal oleh Indonesia, itu lebih aman, kurang risiko begitu dokter? Kalau kita lihat dari ininya ya, kalau dilihat dari strukturnya, tapi itu kan bisa aja berbeda-beda, karena seperti ini, vaksin itu kan harus ditambah sesuatu untuk pendorong lah ya, pendorong imunitas gitu. Nah, belum campuran-campuran itu bisa saja bahwa walaupun secara prinsipil yang di mekanisme yang dikembangkan oleh Indonesia itu akan lebih kecil resikonya, tapi kalau seandainya nggak bagus kombinasinya itu bisa juga resikonya besar. Baik, dokter, kalau saya tidak salah ada penelitian dokter terkait willingness masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Benar. Begitu dokter. Benar. Itu kira-kira bagaimana dokter? Jadi seperti ini. Sebelumnya itu kan vaksin nih. Saya tahu bahwa ketika ada sesuatu pasti ada vaksin. Saya sudah beberapa kali melakukan penelitian seperti ini. Nah, saya melihat satu, apakah masyarakat di Indonesia mau divaksinasi. Nah, itu terlebih dahulu. Yang kedua, setelah mau divaksinasi, apakah mereka mau membayar untuk vaksin? Nah itu, jadi saya temukan cukup menarik karena ini saya lakukan di awal-awal pandemi. Orang kan masih gabuk nih ya, kalau bahasa kerennya, bahasa Jermannya gabuk gitu, gabuk, ya, bahasa Acehnya gabuk gitu.
Kemudian saya melakukan penelitian itu menunjukkan bahwa hampir 90 bukan hampir, di atas 92% itu masyarakat mau divaksinasi. Ketika vaksinnya itu efektivitasnya 95%. 95% artinya apa? Ketika 100 orang yang divaksinasi, maka 95% orang akan tidak terinfeksi. Nah, itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Itu hampir tidak mungkin. Untuk COVID ini saya yakin mustahil akan 95%. Itu hampir tidak mungkin. Ya. Kemudian, tetapi ketika saya turunkan efikasinya atau efektivitas vaksinnya menjadi 50%, maka orang yang mau divaksinasi itu turun menjadi 63%. Gitu. Jadi ini memang sudah diketahui oleh perusahaan obat dimanapun bahwa efektivitas itu sangat menentukan orang mau divaksinasi atau tidak mau divaksinasi. Nah, oleh karena itu, apa yang kita harapkan adalah pemerintah harus mencari vaksin yang memang efektivitasnya baik gitu. Karena kan untuk masyarakat juga untuk membantu masyarakat juga. Yang kedua, saya temukan bahwa ketika efektivitasnya 95%, masyarakat mau membeli vaksin itu bahkan mencapai saya konversi menjadi US dollar kan, itu sekitar 56. Jadi sekitar kalau di rupiah 600-an lah, 600-700 masyarakat itu masih mau. Tetapi apa saya dapatkan bahwa itu kan saya strata berdasarkan ekonomi. Nah, jadi kalau seandainya itu rata-rata, ada yang mau membeli vaksin sampai 5 juta, itu untuk orang-orang yang kaya. Tetapi pada masyarakat level bawah, saya dapatkan bahwa itu sangat rendah. Ya, daya belinya itu sangat rendah, sehingga apa yang saya tekankan dalam penelitian itu, kita dapat publikasi 2 biji, bahwa subsidi dari pemerintah itu wajib. Ya, kalau saya katakan wajib itu tapi hiperbola ya. Disarankan untuk ada subsidi dari pemerintah, terutama untuk golongan masyarakat yang menengah ke bawah. Agar apa? Agar coverage itu apa ya? Cakupan vaksinasi COVID itu bisa tinggi di Indonesia. Kita harapkan dengan vaksinasi cakupannya tinggi, dengan efektivitas tinggi, kita harapkan COVID ini bisa mati sendiri, hilang sendiri. Tapi yang paling penting, dokter, bagaimana? Apakah kita fokus dalam memproduksi vaksin ini, atau memang kita tetap pada jalan kita mematuhi protokol kesehatan? Itu salah satu yang harus. Kalau saya udah vaksin lalu apa gitu? Apa kita bebas saja? Enggak gitu. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama ini itu harus tetap. Ya. Jadi dilapis-lapis gitu. Jadi penanganannya dilapis. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini tetap berjalan, dilapis dengan vaksinasi. Gitu. Vaksinasi. Nah, masalahnya mudah-mudahan vaksinnya bagus. Sampai sekarang masih deg-degan gitu ya. Tiba-tiba katakan 20% atau 30% gitu, belum tentu. Kita berharap di samping itu mudah-mudahan vaksin yang akan ada itu bisa efektif sehingga dalam waktu dekat sebagai masyarakat kita bisa divaksinasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk hilangnya pandemi ini di Indonesia. Karena kita udah bosan juga. Udah bosan hidup dengan pandemi gitu. Benar. Baik, yang penting juga ingat pesan Ibu Dokter ya, 3M. 3M, benar. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi jarak. Baik. Terima kasih dokter untuk waktunya hari ini. Ya, demikian pendengar beranda kita hari ini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Akhirnya dari kantor berita Radio Antero Banda Aceh, saya Mila Maisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.